Halo anak-anak sekolah minggu GKPS Menteng Indah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya? Baik ya tentunya. Oke, jadi untuk kali ini adik-adik sekolah minggu semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan versi melihat video. Nah, jadi karena tahun 2020, tahun anak milenial, handphone juga udah pada canggih. Jadi kita share lah seperti ini untuk firman Tuhan. Nah, jadi rasa rindu kita bisa terobati. Kak Desi juga rindu sama kalian semua. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat, kakak juga di rumah sehat ya. Jadi untuk kali ini, video yang kakak kirim ini berisi tentang firman Tuhan yang bakalan kakak sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan ini, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa, nanti kakak pimpin doanya, kalian mengikuti dalam hati di rumah. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami masih sehat Tuhan, kami masih terjauh oleh virus-virus yang ada di luar sana ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan untuk hari ini dan seterusnya Tuhan sampai virus itu pergi, kami tetap dalam keadaan sehat dan kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kebaktian kami yang di rumah ini Bapa tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu Tuhan, dan tidak mengurangi rasa syukur kami juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sampai hari ini dan selama-lamanya ya Bapa. Amin. Nah, jadi firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Ya, kita buka Alkitabnya. Karena walaupun di rumah, Alkitabnya tetap harus dibuka ya. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Nah, Mazmur itu perjanjian lama atau baru? Iya, Mazmur itu perjanjian lama. Jadi jangan cari Mazmur di perjanjian baru ya. Jadi terambil dari perjanjian lama. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Oke. Jadi kakak bacain, kalian ikutin dari rumah ya. Kakak bacain Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Nah, firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 ini adalah Mazmurnya si Asaf itu tadi. Nah, ini tentang Mazmur si Asaf. Nah, ayat ini menceritakan tentang masalah keadilan. Jadi tema kita pada hari ini bertemakan tentang kata keadilan. Kalau memikirkan kata keadilan, nggak asing ya. Semua udah tahu belum makna adil atau keadilan itu apa? Ini anak-anak kelas besar loh pasti tahu arti keadilan dan adil. Nah, semua yang kalian pikirkan itu benar. Jadi keadilan itu garis besarnya adalah antara hak dan kewajiban yang setara. Benar ya, antara hak dan kewajiban yang setara itu adalah keadilan, adil.
Nah, begitu juga dengan Mazmur si Asaf ini tadi. Asaf itu adalah tokoh di Alkitab yang terambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 ini, menceritakan tentang pembantahan si Asaf mengenai kepemimpinan di situ. Nah, si Asaf ini mencekal, itu istilahnya mencekal cara kepemimpinan presidennya mereka. Kenapa? Karena di bait ini menceritakan tentang ketidakadilan terhadap orang yang miskin, kemudian orang yang lemah, kemudian anak yatim. Anak yatim itu anak yang nggak punya bapak ya, sama kayak kakak yang nggak punya bapak lagi, anak yatim. Nah, jadi rakyat jelata di di ayat ini ditindas oleh presidennya di situ, perdana menterinya, presidennya. Tidak ada hak yang sama. Kalau tidak ada hak yang sama berarti tidak adil. Nah, disinilah si Asaf mau mencekal yang namanya tindakan si perdana menterinya tadi atau presidennya itu tadi. Nah, melalui Alkitab inilah dia menceritakan untuk ketidakadilan pada masa kepemerintahan dia. Dia juga menceritakan bahwasannya kamu lebih tinggi di negara ini. Cuman ingat, walaupun kamu lebih tinggi, presiden itu lebih tinggi, tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhan. Nah, jadi ngomongin masalah ketidakadilan, kita pasti pernah ngerasa anak-anak sekolah minggu, apalagi udah agak gede ini, anak kelas besar, pasti sering berontak dalam hati. Nggak adil. Tak apapun mama ini nggak adil. Adik-adik aja, atau adik ini, asik kakak-kakak aja. Asal sih kena marah. Tengok itu kakakmu masuk ke SMA ini, nggak adil, asik dia aja, gitu. Asik dia aja dicontohin, macam udah sempurna kali kakak itu. Nah, pasti kayak gitu, pasti menggerutu dalam hati, apalagi kelas besar, pasti cemburuan sama kakaknya, pasti. Nah, jadi ketidakadilan ini, kalau kita sudah tidak adil memang agak susah, tapi itu balik lagi dalam diri kita. Nah, kita harus punya pemikiran bahwasannya, oh inilah rezekiku, inilah yang memang dibutuhkan oleh diriku. Harus ada rasa ikhlas dalam hati. Loh, inilah yang bisa aku dapat, inilah yang memang dikasih orang tua kepadaku. Nah, itu tadi. Jadi kakak punya satu contoh kasus nih. Jadi ada 2 orang kakak beradik. Nah, 2 orang kakak beradik ini mau ke sekolah. Si kakak dikasih jajan 10.000, si adik dikasih jajan 4.000. Nah, jadi pada saat itu pulang sekolah nih si adik, dengan cepat dia jalan, langsung dibentaknya nih mamanya. Mama ini, kenapa mama kasih kakak 10.000, aku 4.000 tadi pagi? Aku karena gak mau aja aku tadi di depan kakak atau ngomong sama mama, gitu. Nah, jadi si mamanya terkejut, ini kamu kenapa pulang sekolah kok merepet-merepet, bilangin kenapa kakak dapat uang 10.000, dikasih duit 10.000 jajannya, aku enggak. Iya, aku gak suka aja mak, seharusnya adil lah mak, dia 10.000 aku 10.000 juga, kakak 10.000 atau abang 10.000 aku 10.000 juga lah mak, kan sama-sama sekolahnya mak, sama-samanya kami jajan di luar, sama-samanya kami mak, harus adil lah, sama-sama anak mama kami kan, pasti gitu. Atau ngeranggapan aku pasti anak tiri aku tuh, makanya aku dikasih ini, apalagi muka aku nggak mirip sama mama. Nah, ayo bahaya nih. Nah, jadi itu nggak boleh. Nah, kata-kata kayak gitu pasti menyakiti hati mama ya. Kata-kata aku bukan anak kandung aku, nggak boleh, itu pantang ya. Kenapa? Karena semua sama di hadapan Tuhan. Itu hanya ungkapan hati kekesalan kita aja ya. Kakak juga pernah ngerasain kayak gitu soalnya, tapi nggak kakak bilang
nggak kakak bilang aku tuh anak tiri kayak gitu, nggak sampai kayak gitu. Hanya bilang kenapa mak jajanku sekian, ke abang sekian. Nah ada jawabannya. Nah jadi pasti pernah kayak gitu. Jadi lanjutin cerita yang tadi nih, merepet lah si adik ini tadi. Kenapa uang jajanku segitu, aku nggak mau mak, mulai besok nggak mau aku sekolah lagi. Mama bingung nih, tampil senyum. Terus diajaknya lah si anak ini duduk dulu kau nak, duduk lah. Oh nggak mau aku mak, nggak mau aku duduk, nggak sayang mak sama aku, katanya kayak gitu. Bukan kayak gitu katanya. Jadi kayak mananya mak, betulnya aku nggak anak kandung mama, cuman dia yang mama sayangi, cuman abang yang mama sayangi. Jadi gini, pertanyaanmu kan kenapa mama ngasih dia 10.000 jajannya, kau cuma 4.000. Iya kenapa? Nah jadi nyatanya kakaknya itu SMA. Nah jauh rumahnya dari rumah, harus bayar naik angkot, bayar ongkos. Kalau uang jajannya sama-samamu 4.000, kakak hanya berongkos aja, tidak jajan. Terdiamlah di situ adiknya. Adik kan sekolahnya dekat, bisa jalan kaki atau dijemput. Abang nggak bisa lagi. Nah itulah dasarnya kenapa mama kasih uang jajan sama abang lebih. Langsunglah di situ terdiam adiknya, diamlah. Nah sama halnya dengan kita pribadi pasti pernah kayak gitu. Jadi jangan sempat kesal dulu, ditanya dulu sama orang tuanya, kenapa mak kayak gini, tapi ditanya dengan bagus, jangan dengan cara marah-marah, jangan. Ditanya dengan bagus, kenapa mak aku kayak gini, kenapa mak jajan mak abang lebih besar, kenapa mak asik abang-abang aja yang mama bangga-banggakan, aku enggak. Nah ya, sama halnya dengan air botol minum. Ini botol minum ya kan, isinya misalnya 150 mili. Kalau kita isi dengan botol yang berisi 150 mili, kita isi air yang 200 mili, tumpah enggak? Tumpah. Sama halnya dengan si anak itu tadi. Kalau si adek sama jajannya dikasih sama ya kayak si abang yang 10.000, apa yang akan ditimbulkan sama si adik itu? Uangnya pasti bakalan disalah gunakan, berarti tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah jadi kalau seandainya ini botolnya isi 150 mili air, kita isi dengan yang 50 mili airnya, dia pasti bakalan berisi segini. Penuh enggak? Sesuai kebutuhannya enggak dia? Enggak. Jadi intinya keadilan itu adalah balik lagi dari diri kita sendiri. Haknya sama sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan si abang belum tentu kebutuhan si adik. Kebutuhan kamu belum tentu kebutuhan sama si abang. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan ada timbul rasa benci sama abang atau sama adik. Jangan ada rasa cemburu, iri hati. Itu yang nggak boleh. Duri yang menusuk dalam hati itu adalah rasa iri hati atau cemburu. Ya, jadi jangan pernah ngerasa gak adil, aku tuh gak adil, aku tuh diperlakukan tidak adil. Enggak, Tuhan Yesus itu memberikan kita juga rahmat, memberikan kita rambut hitam, memberikan kita orang tua, memberikan kita harta benda, semuanya itu karena semuanya sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi contoh nih, kita di sekolah, kita lihat tuh ada kawan yang lebih banyak uang jajannya, atau yang sepatunya ada rodanya misalnya, atau
handphonenya lebih canggih daripada handphone kita. Itu kenapa? Itu karena memang udah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi artinya kalau itu belum ada di kita, belum ada di diri kita, belum dapatnya kita, itu artinya belum sesuai dengan kebutuhannya kita. Jadi keadilan itu harus sesuai dengan kebutuhannya yang kita dapat. Sama halnya dengan yang sekarang nih, kita mungkin beranggapan, adik-adik semua mungkin beranggapan, anak-anak sekolah minggu pasti beranggapan gini, nggak adil kali lah mak, tahun ini kenapa tahun ini kayak gini ya, giliran aku sekolah, giliran aku ini mau UN, nggak ada UN lagi mak, di sekolah kami di rumah kami belajar. Aku pun mak, dulu waktu pada saat aku UN mau naik SMP, abang kan libur, dia ajak jalan-jalan abang sama mak kan, ini aku nggak lagi mak, nggak adil kali Tuhan ini kan mak. Nah, bayangin kalau seandainya kalian diperbolehkan keluar rumah, itu virus-virus yang ada lagi di luar itu nempel di tangan kalian, nempel di pakaian kalian yang kalian mau pergi jalan-jalan karena libur abang UN. Nah, kalian jalan-jalan kena virus lah itu. Ingat ya, kalau udah kena virus itu bisa sembuh, tapi nanti bakalan kambuh di kemudian hari. Nah, jadi jangan beranggapan kasus ini, masa ini juga tidak adil dibuat Tuhan ke kita. Jadi semua ini adil sama kita. Jadi dikasih Tuhan lah, kita punya kita dikasih wabah ini supaya apa? Supaya kita diberikan hikmahnya. Apa hikmahnya? Lebih dekat sama keluarga. Ya, terus juga apa hikmahnya? Teknologi dibuat untuk belajar, untuk lebih bermanfaat. Masa ini kita diajarkan untuk pakai gadget, nonton TV untuk belajar. Tapi inilah hal positif yang teknologi yang seharusnya ada di teknologi, bukan salah gunakan teknologi kayak yang dulu-dulu main game. Jadi mudah-mudahan dengan adanya wabah ini jadi pemerintah juga membuat perlakuan untuk stay di rumah, untuk tinggal di rumah aja. Hikmahnya adalah lebih dekat dengan keluarga, dan teknologi juga dipergunakan secara baik, mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Jadi tema kita pada hari ini adalah mengenai keadilan Tuhan. Amin. Jadi sekianlah firman Tuhan, sekianlah biji kebenaran Tuhan yang kakak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kakak ceritakan pada hari ini yang belum sempurna bisa disempurnakan oleh orang tua di rumah masing-masing. Jadi kalau ada salah-salah kata juga saya minta maaf, kakak minta maaf. Salam hangat untuk keluarga di rumah, sehat-sehat kita semuanya. Kita ketemu di kemudian hari dengan dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi guru-guru sekolah minggu semua, kirim salam buat adik-adik sekolah minggu dan orang tua. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya, adik-adik semua mengikuti dari rumah dalam hati aja. Oke, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, kami telah menjadi anak yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, banyak perkara dan pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya kami punya Engkau ya Bapa untuk menjadi senjata kami Tuhan. Kami pegang Kau Tuhan Yesus agar kami merasa adil ya Bapa. Tuhan, banyak teman-teman kami di luar sana yang dalam keadaan sakit ya Bapa. Mungkin tidak adil bagi mereka ya Tuhan. Kenapa harus kami ya Bapa? Kami kembali Tuhan untuk meminta pemulihan kepada
sanak saudara kami, teman-teman kami di luar sana yang terkena wabah penyakit ini ya Bapa. Kiranya Kau sembuhkan Tuhan, Kau tunjukkan mujizat-Mu ya Bapa ke negara ini ya Tuhan. Tuhan, Kau lindungi Bapak, Mama, dan seluruh guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Bapa, Kau lindungi mereka, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan, agar kami suatu hari nanti dapat berkumpul kembali memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapa, kami rindu bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Kami rindu ya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu di gedung sekolah minggu itu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di balik itu semua Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Kau berkatilah kami satu persatu Tuhan. Kau hapuskanlah segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapa, yang sengaja maupun tidak sengaja, agar doa dan permintaan kami dapat Kau sempurnakan Tuhan, dapat Kau kabulkan ya Bapa. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan Tuhan. Termuliakanlah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Semoga adik-adik sekolah minggu dilindungi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.